Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 22 Februari 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penipu Kena Tipu. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 20 ayat 17 dan 21. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang Engkau ajarkan melalui kitab Amsal yang sangat kaya sekali dengan nasihat, petuah, pepatah, dan bimbingan daripada Engkau sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Penipu kena tipu. Kita tahu dengan jelas bahwa penipuan itu adalah sesuatu yang sangat marak. Dari mulai kitab Kejadian pasal pertama dan kitab di dalam pasal-pasal berikut, itu adalah peristiwa tentang penipuan, bagaimana iblis menipu manusia dan manusia kemudian menjadi korban penipuan. Sampai hari ini kita pun bertemu dengan korban penipuan lainnya. Sekitar 1 jam yang lalu sebelum saya membuat renungan ini, saya memberikan konsultasi kemudian bimbingan kepada salah seorang yang berada di satu kota di Jawa Tengah, bahwa dia begitu merasakan sakitnya yang luar biasa, yaitu ditipu, digelapkan uang miliknya oleh sahabatnya sendiri, orang kepercayaannya sendiri. Kemudian dirinya mengalami sebuah goncangan yang sangat luar biasa dan tidak bisa menerima. Bagaimana mungkin orang yang dipercayainya, orang yang sudah dibantunya, orang yang sudah ditolongnya, justru menipu dirinya, justru mengkhianatinya. Bagaimana kebaikan ketulusan yang diberikan, itu justru dibalas dengan pengkhianatan, dibalas dengan sebuah cara menipu dirinya, mengambil harta benda yang dimiliki oleh dirinya. Sahabat seperjalanan, kalau ditanyakan apa kemudian rasanya bahwa kita itu menjadi korban ditipu. Kemudian itu korban yang menipu kita juga adalah orang justru yang kita kasihi, orang yang kita jaga, orang yang kita berikan kecukupan buat dirinya, yang membuat dia bisa berjalan hidup secara baik, normal dan wajar. Sungguh sakit yang luar biasa. Sahabat seperjalanan, dengan memahami hal ini, maka kita perlu menyadari bahwa setiap kita masing-masing, kalau secara fisik, secara biologis, setiap kita punya bibit kanker, setiap kita punya bibit penyakit yang pada prinsipnya itu ada di dalam diri kita, cuman tidak berkembang. Kalau berkembang kemudian menjadi penyakit yang akut dan kemudian penyakit yang berbahaya. Demikian juga di dalam diri kita itu punya bibit-bibit sebagai penipu, disadari atau tidak disadari. Tatkala kemudian kita kembangkan, kita beri makan, kita berikan asupan, kita berikan pancingan untuk hal-hal buruk yang potensinya sebagai orang berdosa ada pada setiap diri kita masing-masing, maka dia bisa akan jadi berkembang. Dari keinginan mengambil kecil-kecil sampai kemudian melakukan penipuan besar, bahkan kita sudah gelap mata. Orang yang mencintai kita, orang yang mengasihi kita, orang yang memberi makan dan memelihara kita, justru itulah orang yang kita tipu, orang yang kita rugikan dalam hidupnya. Tentu, kalau peristiwa itu terjadi pada sahabat seperjalanan, itu sakitnya luar biasa. Entah berapa lama, entah berapa waktu untuk bisa memulihkan, mengobati rasa sakit apa artinya ditipu dan apa artinya dikhianati. Apa yang firman Tuhan katakan pada bagian ini? Ayat 11, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Ini adalah sebuah perbandingan. Awalnya dia menipu untuk makan roti dari hasil tipuan, tetapi sudah sampai mulut, ternyata dia menjadi penuh dengan kerikil. Artinya, hasil tipuan itu tidak pernah akan membawa berkat, namun justru akan membawa kutuk buat kita, membawa keburukan, membawa hal-hal yang tidak baik dalam setiap kehidupan kita. Ini adalah yang dikatakan oleh firman Allah. Dan kalau kita percaya bahwa firman Allah itu ya benar dan amin, maka kita pun akan mempercayai ayat yang ke-17 dalam kitab Amsal pasal ke-20. Roti hasil tipuan sedap rasanya di awalnya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Kerikil tentu bukan untuk dimakan.
Sahabat seperjalanan, setiap rencana penipuan, setiap rencana mengkhianati, setiap rencana ingin merugikan orang lain, maka harus diingat bahwa itu berdampak panjang di kemudian hari. Kalau kita kemudian menikmati betul di awal-awal indahnya menipu, indahnya mengkhianati, kita bisa mencicipi hasil daripada tipuan yang kita lakukan. Kita bisa mencicipi hasil daripada pengkhianatan yang kita lakukan. Dan roti itu yang firman Tuhan katakan, roti hasil tipuan itu sedap rasanya. Tetapi penjelasan kalimat berikut adalah, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Dan itu adalah sesuatu yang pasti. Tidak ada hal-hal buruk yang dilakukan kemudian pada akhirnya berakhir dengan hal-hal yang baik. Kalau ada hal buruk yang dilakukan sekalipun itu menguntungkan, menyenangkan kita di awalnya, tetap pada akhirnya pun akan berdampak buruk. Minimal setiap sahabat perjalanan akan berhadapan dengan Allah. Pertanggungjawaban hidup kita akan bertemu dengan Allah. Sehingga kalau di antara kita masih ada keinginan mencoba menipu, mencoba untuk mengkhianati, mencoba untuk merugikan orang lain, maka urungkanlah niat tersebut. Karena sesuatu yang buruk itu akan berakhir dengan buruk. Ayat 21 dikatakan, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Kalau kita tahu dengan jelas orang yang menipu, orang yang mengkhianati, itu karena ingin mendapatkan hasil dengan cara cepat. Tetapi firman Tuhan berkata, milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak akan diberkati. Jadi artinya, semua tindakan-tindakan buruk yang dilakukan oleh siapapun termasuk saudara dan saya, maka tidak pernah akan diberkati. Yang firman Tuhan katakan, apa yang kita ambil, apa yang kita raih, bahkan apa yang kita rampas dari orang lain, awalnya kelihatannya sedap rasanya, kelihatannya menguntungkan rasanya, tetapi engkau sedang memakan kerikil, bukan sedang memakan roti yang sedap rasanya di awalnya. Bahwa kita tidak akan diberkati pada akhirnya. Saya bacakan kembali kedua ayat ini. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Kalau kedua ayat ini kita kemudian baca berulang-ulang dan baca berkali-kali, maka kita akan semakin jelas bahwa kalimat di dalam ayat ini bukan Alkitab yang berbicara, tapi firman Tuhan melalui Alkitab yang sedang berbicara kepada setiap kita masing-masing. Sahabat seperjalanan, menjadi orang jujur, menjadi orang yang tulus, menjadi orang yang tidak berkhianat, menjadi orang yang tidak menipu. Mungkin bagi sebagian orang itu tidak masuk zaman sekarang. Di era modern ini, sesuatu tipu-tipu itu hal yang sangat biasa. Tapi ingat, tatkala kita melihat dari terang firman Allah, roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Milik yang diperoleh dengan cepat pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, biarlah kami jangan menjadi orang yang ditipu justru oleh sifat kami yang suka menipu orang lain. Berkati kami semua. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Bagi mereka yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Dan bagi setiap sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, jangan menipu. Jangan juga kita sedang menipu kemudian terkena tipu oleh diri sendiri dengan niatan yang buruk. Shalom, Tuhan berkati kita semua, amin.